Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip dan jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, prinsip evaluasi pembelajaran. Ada 3 hal yang berkaitan dengan prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, prinsip untuk memperoleh hasil yang lebih baik, prinsip dalam penilaian proses belajar, dan prinsip penilaian hasil belajar. Prinsip evaluasi pembelajaran untuk memperoleh hasil yang lebih baik, ada beberapa pendapat, diantaranya adalah Arifin bahwa diperlukan memperhatikan prinsip-prinsip umum evaluasi, yaitu prinsip kontinuitas, prinsip komprehensif, prinsip objektivitas, prinsip kooperatif, dan prinsip praktis. Yang pertama, prinsip kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan evaluasi harus dilakukan secara kontinu. Yang kedua, hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses, bahkan dari dimensi input. Kemudian prinsip yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, maka mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka ya diambil seluruhnya. Kemudian seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotor, dan mengevaluasi objek-objek evaluasi lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Dilakukan dengan cara semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu, apakah itu anaknya sendiri, tetangganya, keluarganya, ya. Jadi harus diperlakukan sama. Hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sikap like and dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan dalam melakukan evaluasi. Dan evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, yaitu atas dasar data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Kemudian prinsip yang keempat adalah kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Misalnya orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Kemudian prinsip yang kelima adalah praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan bagi yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut, dan harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal yang jelas juga. Ya, kemarin atau pernah ya terjadi di media sosial itu, misalnya ada perintah yang kurang jelas,
jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Nah, kemudian diisi benar semua. Itu memang di satu sisi ada ketidakjelasan perintah, atau memang ya cari sensasi juga bisa, tetapi paling tidak sebagai guru harus menghindari hal-hal atau perintah-perintah yang demikian. Kemudian prinsip penilaian hasil belajar, prinsip penilaian proses belajar itu ada diantaranya adalah mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan pembelajaran. Kemudian mengukur sampel tingkah laku yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran, mencakup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Kemudian direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Kemudian dipakai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Di antaranya adalah penilaian hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas atau kemampuan yang harus dinilai, materi yang akan dinilai, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Itu harus dirancang sebelumnya. Kemudian prinsip berikutnya adalah penilaian harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran, bukan secara parsial, bukan dipisah-pisahkan. Jadi kegiatan pembelajaran itu memang ada evaluasi, itu ada penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memperoleh hasil yang objektif, penilaian harus menggunakan berbagai alat atau instrumen baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Yang keempat, pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Yang kelima, alat penilaian harus mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas peserta didik, seperti tes tertulis esai, tes kinerja, hasil karya peserta didik, kemudian tugas atau proyek, dan portofolio. Berikutnya, objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Jadi penilaian tidak hanya pada pengetahuan saja, keterampilan juga perlu dinilai, apalagi sikapnya. Kemudian berikutnya, penilaian harus mengacu pada prinsip diferensiasi. Apa itu? Yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan apa yang diketahui, apa yang dipahami, dan apa yang dilakukan. Kemudian yang kedelapan, penilaian tidak bersifat diskriminatif. Artinya guru harus bersikap adil dan jujur kepada semua peserta didik serta bertanggung jawab kepada semua pihak tadi. Selanjutnya, penilaian harus diikuti dengan tindak lanjut. Jadi misalnya kalau ada siswa yang nilainya itu kurang dari KKM, kurang dari standar, kurang dari kriteria minimal, maka harus ada tindak lanjutnya. Bisa jadi materinya terlalu berat bagi siswa, atau bisa jadi metode yang digunakan guru tidak sesuai, tidak tepat, maka harus memperbaiki metode yang digunakan oleh guru. Dan yang terakhir, penilaian harus berorientasi kepada kecakapan hidup dan bersifat mendidik. Selanjutnya tentang jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi sendiri itu dibagi berdasarkan tujuan, berdasarkan sasaran, berdasarkan lingkungan kegiatan pembelajaran, berdasarkan objek evaluasi, dan berdasarkan subjek evaluasi. Nah,
yang pertama berdasarkan tujuan. Jenis evaluasi yang berdasarkan tujuan ini dibedakan atas 7 jenis evaluasi, yaitu pretest dan posttest. Kegiatan pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan diajarkan atau disajikan. Jadi kalau guru pertama kali mengajar, maka dilakukan pretest dulu, apakah siswa sudah memahami materi yang akan disampaikan atau belum. Ya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan siswa. Sedangkan posttest adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas materi yang telah diajarkan oleh guru atau pendidik. Kemudian berikutnya adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Nah, ini hampir sama dengan posttest, akan tetapi untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa lemah menerima materi atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi selektif. Evaluasi selektif digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Misalnya ada kompetisi sains madrasah, ya, KSM, atau akan ada lomba-lomba. Nah, maka dilakukan selektif karena tidak mungkin semua siswa dilibatkan semuanya. Kemudian berikutnya evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, misalnya ada program, ya, misalnya apa ya, kalau PAI itu ya, misalnya kalau bahasa Arab ya, itu kan ada I'dad, ya, ada Mutawasid, ada Mumtaz, ya. Jadi ditempatkan. Atau begini, ya, dalam materi PAI ada kegiatan tentang tahfidz, ya, tahfidz dan praktek ibadah. Nah, tidak mungkin dalam satu kelas itu dicampur. Mestinya supaya untuk memudahkan pembelajaran, maka perlu dilakukan evaluasi dulu, ya kan? Mana siswa yang belum mengetahui atau belum hafal sama sekali, bahkan mungkin ada yang tidak tahu baca tulis Al-Quran, sementara ada yang sudah hafal. Nah, maka itu kan harus dites, kemudian ditempatkan pada kelompoknya. Yang kelima, evaluasi formatif. Ya, ini bisa disebut dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Nah, bisa kita sebut dengan evaluasi harian, ya, ulangan harian atau ulangan. Jadi setiap bab itu ada evaluasinya, ada ulangannya. Kemudian evaluasi sumatif, yaitu penilaian umum, ya, atau ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Ini juga disebut evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Biasanya seperti UAS, ya, ulangan akhir semester. Sekarang PAS, penilaian akhir semester. Dan berikutnya adalah ujian nasional atau UN.
ya, pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai penentu kenaikan status siswa dari tingkat MI ke tingkat MTS ke tingkat aliyah itu. Tapi sekarang UN dihilangkan atau dihapus ya. Sebetulnya begini, pada prinsipnya itu penilaian itu harus ada, tetapi yang menjadi polemik itu ketika UN dijadikan syarat kelulusan. Nah, itu yang menjadi polemik, tapi mestinya harus ada ya, karena untuk mengukur siswa madrasah punya visi misi tujuan. Nah, ketika selesai ya kan, apakah siswa yang lulus itu sudah mencapai tujuan yang ditentukan atau belum. Nah, itu mestinya lewat ujian nasional atau ujian sekolah ya, untuk mengukur jadi siswa ini sudah menguasai atau belum. Tapi ya, memang yang menjadi polemik pada waktu pelaksanaan ujian nasional adalah ketika dijadikan satu-satunya syarat kelulusan. Berdasarkan sasaran, evaluasi dibagi menjadi satu evaluasi konteks, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Kemudian evaluasi input, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian evaluasi proses. Evaluasi ini ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan. Kemudian evaluasi hasil atau produk. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, ataukah dihentikan. Kemudian yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat, bagaimana masyarakat menerima lulusan tersebut, lulusan itu diterima atau tidak ya, terpakai di masyarakat atau tidak. Nah, dalam hal ini evaluasi sasaran ini itu memang tidak, bentuknya tidak seperti seperti pengerjaan soal tes itu, atau tidak, alat ukurnya tidak pakai tes itu. Baik, selanjutnya jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Nah, itu ada 3. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Jadi sebelum ini masih program ya, masih perencanaan. Program itu identik dengan rencana, jadi masih dalam rencana itu sudah dievaluasi, tujuannya dievaluasi ya, sebelum dilaksanakan. Dan ada juga yang kedua adalah evaluasi proses pembelajaran. Jadi evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Jadi tadi di atas ya, program pembelajaran untuk garis-garis besar atau perencanaannya. Nah, proses pembelajaran itu ada kesesuaian atau tidak, itu perlu dievaluasi. Kemudian evaluasi hasil pembelajaran, yaitu evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap
tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus. Ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi evaluasi pembelajaran hasil belajar ini tidak hanya pada kognitif saja, bagaimana afektifnya. Siswa ngerti apa itu wudhu, maka perlu dievaluasi psikomotoriknya. Bisa praktek wudhu tidak, terus afektifnya, sikapnya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dalam siswa berwudhu itu, apakah dalam melaksanakan perbuatan baik itu diawali wudhu atau tidak. Maka itu perlu sana ya, semua aspek, tidak hanya kognitif saja. Kemudian jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi itu ada evaluasi input, transformasi, dan evaluasi output. Evaluasi input berarti evaluasi terhadap siswa, mencakup kepribadian, sikap, dan keyakinan. Jadi siswa yang masuk ke misalnya MTS, masuk kelas 7, nah itu dievaluasi. Bagaimana inputnya, sikapnya, kepribadiannya, kemudian pengetahuannya, ya itu dievaluasi. Kemudian evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain materi, media, metode, strategi, dan lain-lain. Jadi itu juga perlu dievaluasi ya, materinya gimana, medianya gimana, metode yang dipakai bagaimana gitu. Dan evaluasi output, yaitu evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran ya. Nah, selanjutnya adalah jenis evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. Nah, itu ada dua, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru itu sendiri, kemudian kepala sekolah, yayasan ya. Jadi itu bisa melakukan evaluasi. Apakah evaluasi pembelajaran, juga evaluasi program. Kemudian yang kedua atau yang terakhir adalah evaluasi eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua dan masyarakat. Jadi mereka juga berhak untuk memberikan atau melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan, termasuk juga masyarakat, karena mereka adalah pengguna langsung nanti ya, setelah mereka selesai mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Baik, saya kira itu materi pada pertemuan kali ini. Silakan mahasiswa untuk mengembangkan sendiri dengan membaca berbagai literatur yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.